Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Afrido Betami. Saya adalah mahasiswa Universitas Madura. Hari ini saya akan mereview tentang judul buku Rembulan di Bibir Teluk, karya M. Rosid Hawi. Ya, cerita pendek dari Rosid Hawi. Ada bagian bab tertentu. Saya akan membacakan tentang pengantar penulis ya. Sebelum saya menjelaskan satu persatu tentang cerita pendek antar penulis, buku kecil ini menyajikan beberapa cerita pendek yang pernah ditulis. Sebuah periode proses kreatif yang begitu singkat, membuhul 13 cerpen ini dengan judul Rembulan di Bibir Teluk. Jadi gongnya di sini adalah Rembulan di Bibir Teluk. Ini tidaklah seragam, hanya irisan-irisan peristiwa yang pernah dicatat dengan bumbu perspektif penulis sendiri gitu. Jadi bukan cuman Rembulan di Bibir Teluk, tapi ada beberapa cerita-cerita pendek yang mungkin bisa dikaitkan dengan kisah nyata gitu. Pada mulanya penulis ini ragu untuk menerbitkan kumpulan cerpen ini mengingat proses belajar yang masih terlalu singkat dan cepat. Ada sebersit ketidakpercayaan diri mengingat jelajah bacaan yang masih terbatas oleh bentuk estetis dan literar yang belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Jadi penulis ini sangat ragu menulis cerpen ini karena mungkin masih dalam keadaan beliau ini masih sekolah gitu. Jadi kisah-kisah yang ditulis ini saat masih belajar di luar, di kuliah selama di Kota Malang, kuliah S1-nya. Alhasil, keinginan untuk menerbitkan kumpulan cerpen ini berawal dari dua titik pijak. Pertama, hasrat untuk mendokumentasikan sebuah fase permulaan dari perjalanan ke pengarangannya, yaitu bahwa pertama kali saya belajar menulis sastra adalah dengan merangkai kalimat dari cerpen itu, cerita pendek itu. Jadi mungkin berawal dari inspirasi kisah nyata yang mungkin sangat bermakna buat penulisan cerpen ini gitu. Semua cerita pendek dalam buku ini adalah hasil pembacaan terhadap manusia dan lingkungan sosial yang menulis tentang isu-isu yang menarik minat dan memantik untuk menuangkan dalam bentuk cerita pendek. Jadi di sini sangat beragam tentang cerita-ceritanya. Penulis menulis kalimat-kalimat yang mungkin seperti suara lebah terus mendengung dan berdenging di kepala pembaca dan membuatnya resah dan rasa ingin tahu, curiosity tentang suatu peristiwa yang terkait erat dengan peristiwa yang lain dan suatu hal melatar belakangi hal-hal lain. Selamat menyelam dalam kuyup basah kata-kata. Jadi itu sebagai pengantar buku ini. Nah, lanjut lagi di sini yang bab pertama saya akan mereview tentang bab pertama. Jadi gadis penumpang mikrolet ini menjelaskan tentang peristiwa seorang gadis yang menumpang mikrolet saat dia sedang sekolah gitu. Dan seorang mikrolet ini yaitu seorang laki-laki yang mempunyai mikrolet dan dia menumpangi dalam artian dia memberikan tumpangan karena dia kan sedang bekerja di mikrolet gitu. Ada seorang gadis yang ingin menaiki mikroletnya, lalu tanpa ragu-ragu si mikrolet ini sangat menyukai gadis tersebut gitu. Tapi singkat cerita, gadis tersebut cuman fokus pada handphone gitu. Seperti yang kita lihat di dunia nyata saja, banyak orang yang tidak berfokus pada orang lain seperti dunia lainnya gitu. Banyak yang hanya fokus pada handphone saja, tidak melihat lingkungan sekitar gitu. Sampai pada cerita terakhir itu yang saya baca di detik-detik terakhir itu, si gadis ini tertabrak oleh sepeda motor karena tidak fokusannya itu terhadap handphone. Dia tetap main handphone saja gitu, tidak menoleh sana sini hingga sampai ketabrak dan pingsan dibawa ke rumah sakit oleh si bapak mikrolet itu. Mungkin itu dari bab 1. Selanjutnya yaitu Lautan Ray. Lautan Ray ini menceritakan tentang bagaimana laut yang seharusnya biru muda dan penuh dengan kesegaran dipandangnya itu ternyata tidak semenarik
dulu gitu, dan semakin banyak tercemar karena mungkin populasi manusia itu sangat buruk. Dan mungkin di cerita ini pantai-pantai itu semakin banyak sampah dan berbagai keberagaman manusia yang tidak menjaga lingkungan. Selanjutnya, burung abad ke-20. Burung abad ke-20 ini menceritakan tentang bagaimana populasi burung yang semakin lama semakin mengurang, karena dengan pemburuan yang liar itu mengakibatkan burung-burung semakin hampir ya di hutan biasanya yang terbebas gitu, liar, menjadi banyak pemburu gitu. Semakin banyak yang memburu burung-burung itu. Selanjutnya, Cabai di Belakang Rumah ini menceritakan tentang kisah seorang anak dan orang tua yang mewariskan cabai di rumahnya untuk tetap dilestarikan dan tetap dijaga cabainya agar mungkin dapat memberikan manfaat bagi dia suatu saat nanti gitu. Orang tuanya ini mewariskan cabai di belakang rumahnya gitu untuk kebermanfaatan selanjutnya ke kehidupan yang lebih lanjut. Pelukis Gunung Semeru itu menceritakan tentang bagaimana gunung yang sekarang biasanya yang dulu itu bebas dari truk-truk yang berseliwangan, sekarang itu malah tambah banyak seperti truk yang masuk dalam gunung-gunung gitu. Itu mengakibatkan gunung tidak estetik gitu, tidak ada keindahan dari gunung itu. Dan si sosok pelukis di Gunung Semeru itu melukiskan tentang keindahan gunung itu. Selanjutnya itu Sepetak Sawah Sarjana ini menceritakan tentang bagaimana seorang anak dan orang tua yang menyekolahkan anaknya itu demi sarjana, dan dia itu rela menjual tanahnya untuk anaknya sarjana. Lalu orang tuanya meninggal, orang tua laki-lakinya meninggal, dan si anak ini bisa menjadi sukses dan membeli lagi tanah yang sudah dijual dari hasil kerja kerasnya. Selanjutnya itu ceritanya yaitu Keluarga Amplop. Nah, di sini ini menceritakan tentang bagaimana sisi buruk dari orang-orang yang di atas itu, keadilan di orang-orang bawah itu tidak ada, karena kan sekarang hukum di dunia sekarang itu tajam di bawah, tumpul di atas. Itu banyak banget suap menyuap dari pihak hakim. Dan di sini menceritakan tentang bagaimana keluarga di sini ada salah satu keluarga yang dihukum, dan itu membutuhkan sekali suap dari pihak hakim untuk meringankan hukumannya. Lanjut, Mimpi Gubernur. Nah, cerita di sini nih menceritakan tentang bagaimana proses perjalanan bermimpi tentang gubernur, bagaimana cara menjadi gubernur, ingin menjadi gubernur. Tapi singkat cerita dari Mimpi Gubernur ini, itu sisi buruknya yaitu menceritakan tentang bagaimana kinerja gubernur pada masa sekarang itu amburadul, banyak sekali tentang korupsi dan pembangunan yang masih kurang oleh gubernur sekarang gitu, yang hanya kinerjanya hanya ya itu saja gitu, tidak ada progres yang lebih lanjut. Lanjut, Siti Ingin Sekolah. Nah, Siti Ingin Sekolah ini menceritakan si anaknya ini dan orang tua wanita ini kerja di pasar. Si Siti ini ingin sekolah, dan dia sekolah, singkat cerita dia sekolah, tetapi di gong cerita terakhirnya itu orang tua si Siti yang perempuan itu malah main gila dengan laki-laki lain dan bikin Siti itu pingsan di sekolahnya. Lanjut, foto-foto Raisa. Foto Raisa itu menceritakan tentang bagaimana hubungan keluarga suami istri itu banyak sekali perselingkuhan di dunia ya di masa-masa sekarang gitu. Nah, di sini singkat cerita si
si Raisa ini adalah selingkuhannya. Jadi berakhir kacau dan bercerai si Raisa ini karena si Raisa yang selingkuh dari suaminya. Nah, lanjut Rembulan di Bibir Teluk. Nah, Rembulan di Bibir Teluk ini merupakan kisah bagaimana anak perantauan yang merindukan ya karena negara-negara tinggi, gak ada lagi yang bisa dilihat rembulan-rembulan yang ada di langit itu bisa dilihat karena adanya gedung-gedung tinggi, dan di situ dia seperti TKW dan TKI. Nah, itu merindukan negaranya gitu. Di cerita Rembulan di Bibir Teluk ini banyak kisah-kisah romantis lah di cerita Rembulan di Bibir Teluk. Lanjut Sajadah Merah. Sajadah Merah itu menceritakan tentang bagaimana seorang anak kantor yang merindukan ibunya karena ibunya sedang meninggal dan dia belum sama sekali kayak berziarah ke makam orang tua perempuannya. Dia teringat sajadah merah pemberian ibunya, lalu dia datang ke pemakaman ibunya karena pemberian sajadah merah itu. Lanjut Kematian Sang Muazin. Kematian Sang Muazin ini akhir dari cerita-cerita yang setelah diceritakan sebelumnya. Nah, di sini Kematian Muazin ini menceritakan tentang bagaimana kematian yang mungkin bisa dibilang husnul khotimah gitu, karena bagaimana perjalanan kematian itu hingga sampai ke pembacaan syahadat. Nah, mungkin itu cerita-cerita dari buku ini itu sangat menginspirasi, dan banyak kisah-kisahnya dari cerpen ini mengingat kita ke dunia yang sekarang ini. Oh iya, seperti dari bab-bab yang sebelumnya sampai sekarang itu ada juga orang-orang yang seperti itu gitu ya. Kesimpulannya menurut saya ya tetap menjadi orang yang mungkin bermanfaat dan bisa membantu sesama orang lain, karena karya si Rosid ini menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang dia lihat di dunia sekarang. Jadi mungkin itu review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.